Kekuatan dari teknologi informasi yang bersifat digital seperti TikTok itu cukup ampuh yang membuat penyebaran informasi berlangsung dengan cepat, dan di dalam beberapa hal itu menggerogoti otoritas-otoritas publik konvensional. Ya, salah satunya ya adalah pemerintahan. TikTok telah menciptakan disrupsi atau gangguan terhadap stabilitas dari mekanisme pasar konvensional, sehingga kemudian mendorong pemerintah untuk melakukan intervensi. Pecinta Indonesia, bangsa dan demokrasi. Ini adalah sebuah jurnal Studia Islamika yang sangat terkenal, yang tentu saja sudah lahir ya di IAIN, ya, Institut Agama Islam Negeri, itu sejak zaman Dr. Harun Nasution sebagai rektornya, jadi sekitar 1970-an ya. Tetapi kemudian Studia Islamika ini berkembang menjadi media ya, artikulasi akademik ya, pada tingkat internasional dan global. Itu baru terjadi di bawah pengasuhan ya, Azumardi Azra, seorang scholar yang mendapat pengakuan dunia. Nah, kita kemudian akan berbicara sesuatu yang jauh lebih menarik. Karena apa? Karena ya kalian semua itu akan melihat wajah saya yang tidak asli. Wajah saya yang asli adalah ini, sekarang ini. Nah, dari mana saya dapat wajah yang tidak asli itu? Itu adalah akibat dari pulasan ya, teknologi TikTok. Kita tahu teknologi ini diciptakan oleh Tiongkok, jadi oleh para teknolog Tiongkok yang kemudian menjadi alat ya diseminasi ide, diseminasi gagasan, walaupun tentu tidak langsung ya terjadi seperti yang kita lihat dan kita treat ya, kita perlakukan sekarang ini gitu. Nah, TikTok ini ya adalah perkembangan mutakhir dari temuan-temuan teknologi. At least misalnya kalau kita lihat pada kreasi Johannes Gutenberg pada 1450 itu menciptakan mesin cetak, dan ini merupakan sebuah revolusi tersendiri karena kemudian diikuti oleh munculnya buku-buku. Munculnya buku-buku itu menyebabkan ya terjadinya sebuah ya revolusi yang paling dahsyat di dalam diseminasi informasi, diseminasi atau penyebaran, maksud saya gagasan yang ya di dalam beberapa hal itu merontokkan otoritas-otoritas tradisional. Itulah antara lain ya yang dikemukakan oleh Benedict Anderson di dalam bukunya yang sangat menarik, Imagine Community. Sebab kemudian melalui ya karya Gutenberg ini muncullah kemudian diseminasi pikiran-pikiran, lalu kemudian juga terjadi ya proses apa yang disebut Benedict Anderson itu sebagai vernacularization ya of sacred book. Jadi terjadi penerjemahan ya gagasan-gagasan dan pikiran-pikiran yang ada di dalam ya kitab-kitab suci ke dalam bahasa daerah. Itulah yang dimaksudkan dengan vernacularization process. Jadi Bible ya atau Bible
yang ditulis selama ini di dalam bahasa Latin itu kemudian bisa dibaca di dalam bahasa-bahasa Eropa gitu. Nah, ini yang kemudian menyebabkan kedikdayaan ya, pusat-pusat otoritas keagamaan tradisional itu mengalami ya, declining, mengalami kemerosotan, lalu kemudian muncul ya penguasa-penguasa baru ya, atau lebih tepat pemimpin-pemimpin baru pada tingkat lokal, yaitu pada masyarakat-masyarakat di benua Eropa gitu. Tentu ini akan sangat panjang kalau kita mau menceritakan secara keseluruhan. Tetapi ya singkatnya pada 1969 itu muncul sebuah teknologi yang kemudian memberikan struktur terhadap proses ya, bukan saja diseminasi informasi, maksudnya penyebaran informasi, melainkan juga ya cara kita ya menangani banyak hal yang berhubungan dengan informasi-informasi atau keterangan-keterangan atau gagasan-gagasan. Itulah yang disebut dengan internet, interconnected network, yang lahir ya atau diciptakan pada 1969. Ceritanya tentu panjang sampai sekarang ini. Tetapi yang mau saya katakan di situ bahwa internet atau interconnected network itu tadi itu memberikan dasar ya, merupakan infrastruktur bagi munculnya media-media sosial media lainnya seperti WhatsApp ya, seperti Facebook ya, seperti Instagram dan seterusnya, dan terakhir adalah TikTok gitu. Nah, sampai kepada TikTok ini saya teringat apa yang dikatakan oleh Imam Tamain. Imam Tamain mengatakan bahwa yang membuat pemilu 2024 ini menjadi lebih distintif itu adalah karena kehadiran TikTok. TikTok pada pemilu sebelumnya 5 tahun yang lalu, yaitu tahun 2019, itu belum mengambil peran yang cukup besar. Karena menurut Indah Permatasari ya, seorang yang termasuk ya Gen Z di dalam kelompok kolom Fakhri Ali, itu masih ya TikTok maksudnya itu masih digunakan sebagai alat untuk ya mempertunjukkan tari-tarian gitu. Lalu kemudian sedikit berkembang menjadi alat untuk mengiklankan ya apa namanya barang dagangan dan seterusnya gitu. Tetapi kian lama itu kian mengalami ya pendalaman terhadap fungsi sosialnya, fungsi sosial di dalam pengertian yang sebenarnya, di mana pikiran-pikiran, gagasan-gagasan itu bisa tampil di dalamnya dan kemudian menghentak kesadaran orang lain. Nah, di sampingnya ada ya kasus-kasus di mana gerakan-gerakan protes yang diciptakan ya oleh anak-anak muda pengguna TikTok terhadap kebijakan pemerintah atau terhadap ya kesewenang-wenangan yang berlangsung di sebuah masyarakat. Ada lagi hal-hal yang jauh juga bersifat efektif. Salah satunya adalah protes seorang anak muda di Lampung beberapa bulan lalu ya. Yang saya maksud beberapa bulan lalu itu adalah ya dengan ukuran ketika konten ini dibuat pada awal Oktober 2023. Jadi anak muda dari Lampung itu mengungkapkan betapa buruknya ya jalan-jalan ya di sekitar ya kehidupan mereka, maksudnya di Lampung itu tadi. Lalu kemudian anak muda itu ya mendapat kecaman ya dan di dalam beberapa hal sikap yang tidak ya menyenangkan yang dilakukan oleh Pemda pada waktu itu gitu. Tetapi ya suara yang disampaikan anak muda itu justru langsung terdengar kepada Presiden Republik Indonesia, yaitu Jokowi, sehingga mendorong Jokowi untuk melakukan
tinjauan langsung ke Lampung dengan mobil kepresidenan yang mewah itu, dengan cara yang sangat kita katakan bisa saja menarik, ya. Jokowi membawa mobil itu memasuki lumpur atau jalan-jalan yang berlumpur, dan ini cukup menghentak, ya, kesadaran orang. Lalu kemudian peristiwa yang pada dasarnya itu bersifat lokal itu menyebar menjadi peristiwa yang bersifat nasional, gitu. Jadi TikTok ini tadi itu memainkan peranan yang penting di dalam apa yang kita sebut tadi, diseminasi informasi, diseminasi gagasan, ya, termasuk, ya, alat yang paling kuat untuk menyampaikan gagasan-gagasan kepada apa yang kita sebut sebagai kepada khalayak netizen, gitu. Saya tidak tahu, ya, berapa persen, ya, dari citizen atau warga negara Indonesia sekarang ini yang sudah tertransformasi menjadi netizen. Tetapi kekuatan yang muncul dari teknologi informasi yang bersifat digital seperti TikTok ini tadi itu cukup ampuh, ya, yang membuat penyebaran informasi berlangsung dengan cepat, dan di dalam beberapa hal, ya, harus dikatakan itu menggerogoti otoritas-otoritas publik konvensional. Ya, salah satunya ya adalah pemerintah lokal yang dikritik oleh anak muda itu tadi tentang kebijakannya tentang jalan, gitu. Itu menyebabkan sesuatu hal yang tidak bisa kita bayangkan, ya, bahkan mungkin 5 tahun terakhir ini, gitu. Nah, kalau kemudian kita melihat bahwa pemerintah kita, ya, secara resmi, yakni Menteri Perdagangan itu telah membuat pelarangan, ya, untuk, ya, menggunakan TikTok sebagai mekanisme pasar, sebagai alat untuk menjual secara langsung komoditas-komoditas apa saja, ya, mungkin juga komoditas tertentu kepada masyarakat. Itu menunjukkan bahwa, ya, mekanisme pasar yang di dalam konteks teori ekonomi itu dianggap, ya, sebagai sesuatu yang tidak boleh, ya, diinterupsi, karena teknologi digital yang kita sebut dengan TikTok ini tadi itu menyebabkan ada intervensi non-teknikal terhadap proses-proses yang berlangsung. Karena mereka, ya, maksud saya TikTok itu telah menciptakan disrupsi atau gangguan terhadap stabilitas dari mekanisme pasar konvensional yang ada, sehingga kemudian mendorong pemerintah untuk melakukan intervensi. Intervensi yang dilakukan oleh pemerintah adalah intervensi non-teknikal. Saya ulangi, intervensi non-teknikal yang kemudian efektivitasnya masih harus kita lihat, gitu. Nah, kalau intervensi yang bersifat non-teknikal itu pada umumnya itu tidak akan, ya, kuat bertahan lama, karena proses kecanggihan teknologi informasi itu kian lama kian akan bertambah, yang menyebabkan, ya, intervensi dari negara, ya, di dalam konteks ini adalah peranan negara, ya, negara menggunakan otoritasnya untuk melakukan intervensi itu relatif kemudian menjadi terganggu juga. Nah, disinilah kemudian kita lihat kemampuan, ya, teknologi media sosial di dalam menelusup pada struktur kehidupan kita. Jadi kesimpulan sementara yang
mau saya sampaikan di sini adalah bahwa TikTok seperti juga media sosial lainnya berbasis teknologi digital itu secara politik menciptakan aliansi dan realiansi. Di dalam konteks ini, bagaimanapun juga aliansi ya, atau persekutuan negara dengan pedagang-pedagang kecil itu relatif terganggu dengan kemunculan TikTok itu tadi gitu. Nah, apalagi kemudian kita akan melihat bagaimana proses aliansi dan realiansi baru di dalam dunia politik pada episode berikut ini.